Tadi Pak Pendeta sudah menyebut memang secara singkat Yeriko menjadi kota yang penting. Saya minta penjelasan, kenapa Yeriko yang mesti pertama ditaklukkan sebelum mereka akan menduduki tanah Kanaan? Nampaknya Berapa dalam penting Yeriko itu? orang-orang Yahudi yang disimpan di situ, yang disembunyikan di situ, saya tidak percaya. Orang-orang Yahudi itu pasti tertangkap, dibawa ke kamp konsentrasi dan mati semua. Siapa yang bertanggung jawab atas kematian orang itu? Pendeta ini ikut bertanggung jawab. Nah, tapi juga ada problem yang lain adalah bagaimana dengan tindakan Rahab tadi yang menyembunyikan begitu ya. Ya, Boleh baik. bilang berarti kan dia dia berbohong. Bukan karena teksnya mengatakan jika iya katakan iya. Tapi Ya, tapi ini mau betul. mana yang benar, mau iya apa yang tidak begitu ya. Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita akan mengulik kitab Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24. Sahabat, program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca kitab suci dan menemukan pesan-pesan yang bernats dari setiap teks yang kita ulik dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Teks yang kita ulik Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24 ini akan diulik oleh narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Pendeta Mungki Asasmita. Salam jumpa Bapak Pendeta Mungki by Zoom. Salam jumpa Ibu Pendeta Santiani dan juga saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Ya, Pak Pendeta Mungki Asasmita akan menolong kita untuk mengulik teks ini, Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24, diberi judul Berbohong demi Allah. Bolehkah? Berbohong demi Allah, bolehkah? Dan kita akan membuka episode kali ini dalam doa. Mari bersama kita berdoa dipimpin oleh Bapak Pendeta Mungki. Mari silahkan Pak Baik. Pendeta Mungki. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita awali ngulik Alkitab kita dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena penyertaan dan pimpinan Tuhan sehingga kami boleh dalam keadaan yang baik dan mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan melalui program ngulik Alkitab ini. Kiranya Tuhanlah yang akan menolong kami untuk dapat memahami apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya yang membaca Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24. Perikop ini diberi judul Rahab dan pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam mengutus dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Mereka pun pergi dan sampai di rumah seorang pelacur bernama Rahab lalu menginap di situ. Kemudian Raja Yeriko diberitahu demikian. Tadi malam ada orang Israel datang kemari untuk mengintai negeri ini. Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab dengan perintah, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang masuk ke rumahmu, sebab mereka datang untuk mengintai seluruh negeri ini." Perempuan itu telah menyembunyikan kedua orang itu. Namun ia menjawab, "Betul orang-orang itu datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, orang-orang itu keluar. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Cepatlah kejar mereka. Tentu kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang disusun di atas sotoh itu. Lalu orang suruhan raja itu pergi mengejar mereka di jalan menuju sungai Yordan sampai ke tempat-tempat penyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, pintu gerbang ditutup. Sebelum kedua orang itu tidur, perempuan itu naik ke sotoh untuk menemui mereka. Ia berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kami dilanda ketakutan terhadap kamu, bahkan semua penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu.
Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu ketika kamu keluar dari Mesir, dan juga apa yang kamu lakukan terhadap Sihon dan Og, kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan itu yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, ciutlah hati kami dan patahlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Sekarang, karena aku telah menunjukkan kasih setia terhadapmu, bersumpahlah demi Tuhan bahwa kamu juga akan menunjukkan kasih setia terhadap kaum keluargaku. Berikanlah kepadaku suatu tanda yang menjamin bahwa ayah dan ibuku juga saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan, serta semua orang-orang mereka akan kamu biarkan hidup, dan kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kami taruhannya bagimu, asal kamu tidak memberitahu tentang kami ini. Ketika Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami akan menunjukkan kasih dan kesetiaan kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya menyatu dengan tembok kota. Disitulah ia tinggal. Ia berkata kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemukan kamu. Bersembunyilah di sana selama 3 hari sampai pengejar-pengejar itu pulang. Setelah itu, kamu dapat melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami yang kau suruh kami ikrarkan kepadamu, kecuali ketika kami memasuki negeri ini, tali dari benang merah tua ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayah serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar dari pintu rumahmu harus menanggung sendiri darahnya yang tertumpah, dan kami tidak bersalah. Namun siapapun yang ada dalam rumahmu, jika ia dicelakakan, kamilah yang menanggung darahnya. Demikian pula jika engkau memberitahukan tentang kami ini, kami akan bebas dari sumpah yang kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu menjawab, jadilah seperti yang kamu katakan. Sesudah itu ia melepas orang-orang itu pergi, lalu mengikatkan tali merah tua itu pada jendela. Mereka pun pergi dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana selama 3 hari sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di segala lintasan jalan, tetapi tidak menemukan mereka. Pulanglah kedua orang itu, turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Mereka menceritakan kepadanya segala yang mereka alami. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Baik, Pak Pendeta, mungkin di segmen pertama ini saya mau mengawali dengan ini judul perikopnya Rahab dan pengintai-pengintai di Yeriko. Ini Rahab tampaknya ketahuan tidak mau memberitahukan apakah betul 2 pengintai ini berada dalam rumahnya. Minta komentar tanggapan pada Bapak Pendeta nih. Bertepatan tema kita adalah berbohong demi Allah, bolehkah? Ini kan berbohong nih, kira-kira dia nggak ngomong gitu bahwa para pengintai yang dianggap mengancam, bahkan kan mengancam stabilitas kota di mana ini akan dimasuki oleh orang asing, lalu justru penduduk setempat malah menyembunyikan para pengintai yang dianggap akan mengancam keamanan kota tersebut. Minta komentar Pak Pendeta. Ya. Baik, terima kasih Bu Pendeta Santi. Jadi memang betul bahwa 2 pengintai itu datang ke kota Yeriko dan berada di dalam rumah Rahab. Ya, memang ini rumah pelacuran ya. Dan itu nampaknya pada zaman itu menjadi semacam apa ya, pusat pertemuan banyak orang gitu ya. Baik orang yang ada di dalam kota itu maupun orang yang datang dari luar masuk ke dalam kota itu nampaknya sering karena mungkin sekali bahwa rumah itu bukan hanya sekedar rumah pelacuran, tetapi juga mungkin orang bisa makan, minum di situ, jadi semacam tempat transit begitulah ya. Sehingga dengan mudah orang mendapatkan berbagai macam informasi mengenai kota itu dan sebagainya,
di dalam rumah itu. Jadi memang betul dua orang pengintai itu ada di dalam rumah itu dan menginap di rumah itu gitu. Nah, dari sisi ini kira-kira dapatkah dibenarkan tadi ya? Jadi ini kan posisinya kan dia tidak mengatakan yang sebenarnya, kedua pengintai yang dianggap justru akan mengancam keamanan kota yang akan mereka masuki ini. Ya, ya. Jadi ini menarik karena kita tidak bisa melihat hanya dari satu tindakan saja dilepaskan dari konteksnya begitu ya. Ya, Jadi betul. Rahab ini nampaknya ya itu tadi tempat berkumpulnya banyak orang dari luar kota, dari dalam kota berkumpul, banyak informasi beredar di situ sehingga seorang Rahab nampaknya sudah tahu betul, sudah mendengar berita dari kanan kiri bahwa ada sekelompok orang yang menamakan dirinya Israel yang keluar dari Mesir secara luar biasa dipimpin oleh dewanya yang bernama Yahweh ya, yang punya kekuatan luar biasa sehingga bisa membelah Laut Teberau, kemudian juga mengalahkan raja-raja ini dan itu ya. Itu kan itu sudah didengar oleh Rahab sehingga kemudian Rahab melihat atau merasa bahwa bangsa ini atau umat ini atau gerombolan ini tidak main-main, dipimpin oleh Allah yang luar biasa. Dan itu sebabnya kemudian ia ingin berpartisipasi di dalamnya. Nah, jadi pada titik ini Rahab menjadi bagian dari umat yang percaya kepada Yahweh. Dan ia melakukan itu untuk melindungi orang yang diutus untuk melihat situasi dari kota itu. Itu dari satu sudut pandang. Dari sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang iman, kita melihat bahwa Allah memakai Rahab. Ya, justru ini menarik karena Allah memakai Rahab untuk memuluskan jalan bagi perwujudan janji Allah, yaitu mulai menggenapi janji Allah kepada Abraham. Karena ini kan sebenarnya kota pertama yang dimasuki oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir dan menyeberang Sungai Yordan, dan inilah kota yang pertama, kota yang bahkan juga paling penting di lembah Sungai Yordan, yaitu Yeriko. Ya, kota yang berbenteng, kota yang dianggap kuat. Nah, disitulah Allah memakai Rahab untuk meneguhkan umat Israel. Ya, karena kita nanti akan melihat di pasal 6, mereka memenangkan pertempuran itu ya, dan merebut kota Yeriko. Gitu. Nah, tadi Pak Pendeta sudah menyebut memang secara singkat Yeriko menjadi kota yang penting. Saya minta penjelasan, kenapa Yeriko yang mesti pertama ditaklukkan sebelum mereka akan menduduki tanah Kanaan? Nampaknya seberapa penting Yeriko itu? Ya, nampaknya Yeriko itu merupakan sedikit dari kota yang berbenteng dibanding dengan kota-kota yang lain dan cukup kuat ya, sehingga dengan mengalahkan atau merobohkan atau menaklukkan kota Yeriko ini memberikan kekuatan moral tersendiri kepada bangsa Israel, makin meneguhkan keyakinannya bahwa ke depan mereka juga akan dimampukan oleh Allah untuk bisa mengalahkan atau menaklukkan tanah Kanaan ini. Jadi dengan mengalahkan atau menaklukkan Yeriko ini, mereka melihat bahwa janji Allah semakin terwujud begitu. Mereka melihat dengan menaklukkan kota Yeriko ini, janji Allah itu semakin terwujud begitu ya. Ya, terbukti bahwa janji Allah benar-benar terwujud begitu ya, kira-kira. Dan penting bagi
Yosua dan temannya untuk melakukan apa? Semacam penyelidikan. Seperti apa? Seperti apa kota yang akan mereka taklukan ini ya. Jadi sebelum mereka masuk, mereka harus memastikan dulu seperti apa gambaran keadaan kota itu. Iya, iya. Jadi mereka perlu pada satu sisi mereka percaya, ya. Yosua terutama ya, kita yang kita ketahui, terutama Yosua yakin bahwa Allah menyertai mereka, Allah menyertai bangsa Israel. Tetapi toh penyertaan Allah tidak membuat mereka kemudian menggampangkan. Itu sebabnya mereka Yosua kemudian mengutus dulu 2 orang pengintai, 2 orang mata-mata untuk melihat situasi, melihat kondisinya, dan kemudian 2 orang pengintai ini kembali dengan kabar yang makin menguatkan dan meneguhkan Yosua maupun juga seluruh bangsa Israel. Apa berita yang dibawa? Bangsa ini ya, maksudnya adalah kota Yeriko ini, umatnya, rakyatnya gemetar, panik, ya, diserang oleh kepanikan mendengar berita bahwa orang-orang Israel ini sudah semakin dekat dengan kota mereka. Jadi ya kalau bisa dibayangkan ya, ketika seseorang akan berperang, belum apa-apa sudah disergap oleh kepanikan dan ketakutan, maka benar kata orang, mereka sudah separuh kalah dulu, 50% kalah duluan. Ya. Jadi ini makin menumbuhkan atau melipat gandakan keberanian dan kekuatan dari bangsa Israel gitu. Ya, baik. Pak Pendeta, nanti di segmen yang kedua nanti kita akan melihat dinamika nih antara 2 pengintai ini dengan Rahab ini yang menarik percakapan di antara mereka berdua. Di sisi satu Rahab yang demikian percaya, apa yang mendorong dia sungguh-sungguh percaya bahwa para pengintai ini sungguh-sungguh orang baik semacam itu, dan nanti apa yang mendorong Rahab lalu kemudian mengadakan semacam perjanjian sampai nanti Rahab percaya bahwa nanti perjanjian itu sungguh-sungguh ditepati oleh kedua pengintai ini. Kita akan lihat itu segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24 diberi judul Berbohong Demi Allah. Bolehkah? Dengan narasumber Bapak Pendeta Mungki A. Sasmita dari GKI Sangkra Solo. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta Mungki, kita lanjutkan di segmen yang kedua ini. Kita melihat dinamika antara Rahab dan 2 pengintai ini. Apa sesungguhnya yang mendorong Rahab menyembunyikan 2 pengintai dan lalu kemudian tidak mau memberitahu, bahkan lebih lanjut mengadakan perjanjian ini kepada 2 pengintai. Apa yang mendorong Rahab sedemikian percaya bahwa memang 2 pengintai ini
tidak akan mencelakai Rahab. Dan apa juga yang membuat dua pengintai ini juga percaya kepada Rahab yang notabene dari sistem struktur sosial apa iya gitu ya, Rahab itu bisa memang dipercaya perkataannya. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama nampaknya Rahab ini bertindak berdasarkan iman, ya, bahwa imannya mungkin tidak persis seperti yang dimiliki oleh orang-orang Israel, tetapi paling tidak dia percaya bahwa Allah orang Israel ini luar biasa, ya, sehingga dia mau terlibat di dalamnya, di dalam pekerjaannya. Kemudian yang kedua, dia merasa bahwa dia kan mendengar itu ya, seperti tadi saya katakan, dia sudah banyak mendengar tentang berbagai kedahsyatan yang mengiringi perjalanan orang-orang Israel ini. Sehingga Rahab juga percaya bahwa nggak mungkinlah kota ini bisa bertahan melawan kekuatan bangsa ini yang didukung penuh oleh Allahnya. Sehingga dia berpihak kepada orang-orang Israel ini. Nah, memang sulit untuk dijawab kenapa mereka bisa saling percaya. Ini memang sesuatu yang tidak mudah untuk dijawab ya. Karena begini, di dalam teks kita memang tidak disebutkan apa yang membuat dua pengintai ini begitu percaya pada seorang Rahab yang punya profesi seperti itu ya. Ada beberapa yang mengatakan bahwa Rahab ini bukan pelacur biasa, tapi pelacur bakti. Pelacur bakti itu, jadi dalam ritual-ritual kuno Kanaan itu kan ada yang selalu melakukan ritual kesuburan. Nah, dalam ritual kesuburan itu selalu disediakan yang namanya pelacur-pelacur bakti. Sehingga dia bukan pelacur yang menjual dirinya untuk mencari nafkah, tetapi menyediakan dirinya untuk ritual keagamaan dari ritual kuno Kanaan. Tetapi kata yang dipakai di dalam Yosua ini tidak menunjukkan bahwa Rahab adalah pelacur seperti itu. Ya, dia pelacur biasa yang menjual dirinya memang untuk nafkah, untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, bagaimana dua orang ini bisa mempercayai? Saya kira di tengah-tengah lautan orang asing, kalau ada kalau ada satu orang yang mungkin menunjukkan kebaikannya, yaitu dengan menyembunyikan, lalu kemudian melindungi dan menyembunyikan, kedua orang pengintai ini berkesimpulan bahwa orang ini bisa dipercaya. Oleh karena itu, baik membuat perjanjian. Toh, kalau perjanjian itu dilanggar, ya sudah. Bagi dua orang pengintai ini, mungkin kalau dia tertangkap dan terbunuh, mungkin tidak ada masalah karena dia melakukan tugas yang diberikan oleh Yosua dan mereka sangat mungkin meyakini bahwa tugas dari Yosua berarti tugas dari Allah. Sehingga apapun yang menjadi resikonya, mereka siap untuk menghadapinya. Ya. Dan sedangkan Rahab sendiri, kita melihat bahwa ternyata sejak peristiwa itu, nampaknya ia tidak lagi kembali ke dalam kehidupannya yang lama. Ya. Dan itu terbukti nampaknya di dalam beberapa surat perjanjian baru tuh namanya muncul. Yang menarik adalah nama Rahab itu muncul dalam silsilah Tuhan Yesus di dalam Injil Matius ya. Jadi dia menjadi salah satu orang yang dipakai oleh Allah yang kemudian suatu saat kelak menurunkan atau melahirkan Tuhan Yesus ya. Jadi ini Rahab ini menjadi sangat penting ya. Bahkan dengan peristiwa masuknya umat Israel di tanah Kanaan, ini kan langkah pertama dan Rahablah yang dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua juga dalam perikop kita ini, kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, pemeran utamanya itu Rahab.
Karena hanya satu-satunya orang yang disebut namanya itu Rahab. Kita nggak tahu kok nama dua pengintai itu siapa. Yang kita baca hanya Rahab, ya, si perempuan itu yang punya nama, yaitu Rahab. Yosua disebut, tapi toh hanya muncul di depan dan di akhir perikopnya. Tidak aktif, ya, dia hanya mengutus, kemudian pada akhirnya hanya menerima laporan. Tapi sepanjang 24 ayat itu, Rahab itulah yang begitu aktif. Jadi Rahab ini punya peran yang sangat penting di dalam perikop kita. Ya. Nah, kira-kira apa yang hendak mau disampaikan dengan sangat eksplisit kisah tentang Rahab itu ditulis khusus begitu pasal 2. Di tengah konteks budaya pada saat itu yang minim menyebut perempuan ini, nama perempuan disebut bahkan bukan dari profesi yang mulia kan di tengah-tengah sosial begitu ya, bahwa ternyata Alkitab bahkan Perjanjian Lama memberikan tempat khusus dan menceritakan nih kisah tentang Rahab. Apa sebetulnya yang ingin disampaikan melalui Alkitab ini untuk kita, Bapak? Ya, jadi satu hal yang menarik adalah bahwa di dalam Alkitab kita itu pengungkapan tentang tokoh-tokohnya itu selalu jujur, ya, apa adanya. Seorang Daud itu pun juga tidak luput dibongkar aibnya, ya, bukan digambarkan sebagai makhluk yang sempurna, tanpa salah, tanpa cacat. Dia juga digambarkan bahwa Daud pun punya kelemahan, bahkan seorang Salomo yang dikatakan sebagai raja bijaksana, toh pada akhir masa pemerintahannya kita melihat dia memasukkan begitu banyak berhala ke Israel, yang kemudian menyebabkan terjadinya perpecahan di dalam tubuh bangsa Israel. Ya. Jadi kejujuran itu sesuatu yang menurut saya luar biasa. Tidak ada orang yang sempurna. Tetapi toh di dalam ketidaksempurnaan itu tidak ada yang bisa menghalangi Allah memakai alatnya, memakai setiap orang. Termasuk juga Rahab. Orang bisa mengatakan ini perempuan yang sebenarnya tidak layak di hadapan Allah. Ya. Bahkan di hadapan manusia pun mungkin dianggap hina. Tetapi faktanya dia menjadi orang penting, ya, dalam peristiwa masuknya Israel ke tanah Kanaan. Menjadi orang penting dalam perwujudan janji Allah tentang tanah perjanjian yang diberikan kepada umat Israel. Perintisan itu dilakukan dengan melibatkan seorang pelacur bernama Rahab. Jadi Allah itu bisa memakai siapapun untuk pekerjaannya, untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendaknya. Jadi dari sini kita sebenarnya belajar supaya jangan mudah menilai, menghakimi orang. Ya, mungkin di mata kita seseorang menekuni pekerjaan yang hina, yang tidak baik. Secara moral mungkin tidak baik. Kita tidak tahu pergumulan di dalamnya. Kita tidak tahu konteks kehidupannya. Dan kita tidak tahu juga apa yang akan Allah kerjakan di dalam diri orang ini, dalam kehidupan orang ini. Adalah penting untuk mengasihi, menghormati, ketimbang menghakimi. Dan menurut saya inilah pesan yang menurut saya sangat penting. Ya. Lihatlah Rahab, ya, menurut saya dia sangat dihormati di dalam perjalanan sejarah suci ini, ya, termasuk dengan menempatkannya dalam silsilah Tuhan Yesus. Kalau Ruth, Ruth itu orang asing, tapi dia punya kelebihan, ya kan? Dia setia pada mertuanya, dia mau menderita demi mertuanya, sekalipun mertuanya tidak punya apapun. Rahab apa istimewanya? Coba kalau dilihat sepintas ya dari pekerjaannya, nah ada. Tapi ternyata dia ditempatkan di jalur kelahiran Mesias, ya, dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Ya.
Begitu Bu Santi. Ya, baik Pak Pendeta. Ini kita judulnya adalah berbohong demi Allah, bolehkah? Tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan ya, betapapun situasi dan kondisi Rahab seperti itu, tapi di mata Allah, Allah bisa memakai siapapun juga, bahkan di luar prediksi kita, untuk ambil bagian dalam mewujudkan rancangannya yang tidak bisa dibatalkan. Kalau Allah sudah mengatakan A, tidak ada bisa membatalkannya. Nah, tapi juga ada problem yang lain adalah bagaimana dengan tindakan Rahab tadi yang menyembunyikan begitu ya. Boleh bilang berarti kan dia berbohong, bukan karena teksnya mengatakan jika iya katakan iya, tapi ini mau yang benar, mau iya apa yang tidak begitu ya. Dia bilang iya padahal tidak di sana, di posisi sana padahal sini iya. Bagaimana Pak Pendeta menyikapi problem etis ini? Ya, betul. Ini sangat menarik ya, karena kita seringkali sudah ditanamkan satu pemahaman hitam dan putih. Nah, kemudian dasarnya memang itu apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu datangnya dari si jahat atau dari si iblis. Nah, saya akan meluruskan dulu ini bukan kata-kata Tuhan Yesus yang saya luruskan, tapi pemahaman kita. Kata-kata Tuhan Yesus itu diucapkan dalam konteks sumpah, dan sumpah itu terkait dengan pengadilan. Ya. Kalau di pengadilan, ya katakan ya. Tidak katakan tidak. Betul. Itu betul. Kenapa? Karena pengadilan ini kan menyangkut sebuah hukuman yang pada akhirnya dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang didakwa melakukan suatu kejahatan. Sumpah palsu atau kesaksian palsu itu bisa menyebabkan orang bersalah dibebaskan. Bisa menyebabkan orang tidak bersalah dihukum. Sehingga kesaksian palsu itu akan melahirkan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus menentang keras. Nah, tetapi tidak berarti bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini harus diterapkan ke semua konteks. Ada satu kejadian di Jerman di Perang Dunia Kedua. Ada sekelompok Yahudi, orang-orang Yahudi yang berlari menyembunyikan diri, mereka datang ke rumah pendeta, pastori. Lalu pendeta ini menyembunyikan sekelompok orang Yahudi ini, saya tidak tahu jumlahnya berapa, tapi yang jelas satu keluar cukup banyak, mungkin beberapa belas orang. Dia sembunyikan, ditampung di rumahnya, dan tidak berapa lama kemudian datanglah sepasukan, ya, sekelompok pasukan Nazi Jerman mengetuk pintu rumah pendeta dan menanyakan apakah betul berita yang dia dengar. Mereka dengar bahwa di rumah Tuan Pendeta ada orang-orang Yahudi. Ya. Lalu pendeta ini mengatakan, ya tadi ada di sini tapi sudah pergi semua. Gitu. Pergi kemana saya tidak tahu. Padahal orang-orang Yahudi itu masih ada di rumahnya. Nah, kalau tidak percaya silahkan periksa sendiri di rumah saya. Nah, pada masa itu seorang pendeta memang sangat dihormati. Ya, sangat dihormati di masyarakat Jerman, sehingga pasukan tentara Jerman ini pun respect dan kemudian tidak melakukan apa yang dipersilahkan oleh pendeta ini. Mereka percaya dengan omongan pendeta ini, lalu meninggalkan rumah pendeta ini, sehingga selamatlah sekian belas orang Yahudi. Pertanyaannya, tindakan pendeta ini benar atau enggak? Ada yang mengatakan tidak betul. Karena itu berarti bagaimanapun juga si pendeta ini berbohong. Ya, tidak percaya pada kuasa perlindungan Tuhan. Ya. Nah, saya hanya membayangkan begini, seandainya ini pendeta ini mengatakan, oh itu ada di belakang atau di dalam rumah saya. Apa yang terjadi dengan belasan orang Yahudi itu? Apakah kemudian tiba-tiba Tuhan membuat si pasukan ini tidak melihat
orang-orang Yahudi yang disimpan di situ, yang disembunyikan di situ, saya tidak percaya. Orang-orang Yahudi itu pasti tertangkap, dibawa ke kamp konsentrasi dan mati semua. Siapa yang bertanggung jawab atas kematian orang itu? Pendeta ini ikut bertanggung jawab. Nyawa satu orang itu sangat berharga. Ya, jadi menurut saya dalam keputusan etis itu tidak bisa hitam dan putih, tetapi harus berhati-hati mempertimbangkan. Allah tidak menginginkan kita bertindak gegabah. Ya. Apa yang menjadi prioritas? Kejujuran atau nyawa manusia? Menurut keyakinan saya, tindakan etis yang harus dilakukan atau keputusan etis yang harus dilakukan adalah mengutamakan keselamatan nyawa manusia. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh pendeta ini, menurut saya bisa dibenarkan secara etis, karena jelas sekali bahwa kalau dia buka apa adanya, matilah sekian belas orang. Dan dia punya tanggung jawab untuk melindungi. Dia dipakai oleh Allah untuk menyimpan, untuk melindungi orang-orang Yahudi ini. Yang tidak bersalah. Ini korban kebencian loh. Ya, jadi orang semacam ini harus dilindungi. Tidak boleh dikorbankan hanya dengan alasan harus jujur apa adanya. Nah, ini kira-kira sama dengan begini. Kalau kita punya orang tua sakit jantung, lalu kemudian mendapat berita sesuatu yang mengejutkan yang bisa menyebabkan orang tua kita seketika serangan jantung, apakah kita akan bicara apa adanya? Enggak kan? Kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk mempertimbangkan. Ya. Ada anggota jemaat yang konsultasi, orang tuanya sakit jantung, tiba-tiba mendengar anaknya meninggal. Apa yang dilakukan? Kalau dia beritahu apa adanya, pasti akan kaget dan meninggal. Dalam situasi macam itu, apa yang akan dilakukan? Padahal si orang tua ini sering sekali menanyakan gimana kabar anaknya ini. Ya terpaksa anak yang ada akan mengatakan baik-baik saja. Ya. Sampai akhirnya orang tua itu meninggal. Orang tua itu tidak tahu bahwa anaknya sudah meninggal. Nah, kalau dikatakan, oh anaknya itu sudah meninggal, ya apa yang akan terjadi? Ya, orang bisa mengatakan ya kita tidak tahu apa yang terjadi. Sudah jelas. Menurut saya, ya, bukannya kita mendahului Tuhan, tetapi kalau itu disampaikan, sudah pasti orang tuanya akan sangat terkejut, syok, dan akhirnya bisa serangan jantung dan nyusul anaknya. Nah, itu problem etis yang menurut saya harus dipertimbangkan. Tidak boleh sekedar hitam dan putih, tetapi konteksnya. Dan kita harus mempertimbangkan dalam situasi semacam itu apa yang menjadi prioritas. Apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita prioritaskan. Tuhan memberi hikmat, memberi akal budi kita untuk mempertimbangkan itu. Begitu Bu Santi. Ya, baik Pak Pendeta. Pak Pendeta sudah mengulas di segmen kedua dan Pak Pendeta juga akan mengembangkan apa relevansinya nih buat kehidupan kita semua di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat.
dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24, diberi judul Berbohong Demi Allah, bolehkah? Yang akan mengulik dari mulai segmen 1, 2, dan ini masuk segmen penutup, Pendeta Mungki Asasmita. Pak Pendeta, kita lanjut di segmen penutup ini. Apa yang menjadi relevansi bagi kehidupan kita? Begitu banyak hal yang sudah Pak Pendeta sampaikan dalam segmen pertama, kedua, lalu kemudian kita melihat bagaimana ini kita relevansikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada beberapa hal yang sangat menarik untuk kita perhatikan dari perikop Yosua pasal 2 ini. Yang pertama soal kebohongan, tadi sudah panjang lebar kita bicarakan ya. Jadi kebohongan itu harus dilihat dalam konteksnya, ya, tidak boleh dilihat secara hitam putih. Pokoknya kalau tidak bicara faktual apa adanya berarti bohong, dan bohong itu berarti dosa. Ya, tentu tidak boleh seperti itu karena kita akan menjadi orang yang sangat naif dan sangat berbahaya, sangat berbahaya. Jadi kita harus bisa bijaksana, mempertimbangkan konteks, mempertimbangkan apa manfaat yang tentunya untuk semua, bukan hanya untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan yang lebih luas, apa manfaatnya. Ya, jadi ini bukan hanya sekedar kalau kita hanya melihat kebohongan itu hitam dan putih, maka kita akan menjadi orang yang sangat legalistik dan moralistik. Itu sikap yang keliru, ya. Legalistik dan moralistik itu sikap yang sangat kaku terhadap hukum, sikap yang kaku terhadap aturan atau ketentuan-ketentuan moral. Dan orang yang semacam ini biasanya hati-hati, tidak bisa konsisten. Karena hidup ini tidak mungkin dijalani dengan sikap yang kaku, baik secara aturan maupun secara aturan-aturan moral. Ya. Pada saat benturan dengan kepentingan pribadi, percayalah aturan-aturan moral akan ditabrak begitu saja. Nah, ini yang berbahaya. Justru kita harus punya fleksibilitas, tetapi bukan anarkis, ya, bukan semau gue, tetapi mempertimbangkan konteks yang lebih luas, kepentingan yang lebih luas. Itu yang harus menjadi landasan dari keputusan etis kita. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Rahab. Itu yang pertama. Yang kedua, Rahab itu adalah orang yang tidak terikat atau bukan terikat, tapi terpenjara dengan masa lalunya, tetapi melihat masa depannya. Dan itu sebabnya mengapa ia kemudian membantu, bahkan membuat perjanjian, dan dia menepati perjanjian itu dengan kedua orang pengintai itu. Karena dia ingin lepas dari kehidupan masa lalunya. Itu menunjukkan bahwa ia tidak mau terpenjara dengan masa lalunya, tapi ia ingin keluar dari masa lalu yang kelam tadi dan menyongsong masa depan yang baik. Ya. Pada umumnya para ahli meyakini bahwa sejak saat itulah Rahab menjadi bagian dari bangsa Israel. Dan itu sebabnya kemudian ia juga bahkan lebih dari itu, bukan hanya sekedar menjadi bagian dari bangsa Israel, tapi menjadi bagian dari orang-orang yang dipakai oleh Allah untuk menurunkan atau melahirkan juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi itu pelajaran yang sangat penting. Ya, jangan kita, setiap orang punya masa lalu. Ya, sekelam apapun, jangan kita terpenjara dengan masa lalu kita. Melainkan, mari kita melihat
bahwa ada hari depan, ada masa depan. Yang penting adalah bahwa kita mau meninggalkan masa lalu itu, bertekad dengan sungguh-sungguh melepaskan masa lalu itu dan memulai suatu kehidupan yang baru. Saya sangat percaya bahwa betapapun sulit dan beratnya eh, seseorang yang mau meninggalkan masa lalunya dan menyongsong masa depannya pasti akan ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi orang yang mau melihat masa depan yang baik. Ya, bukankah seperti yang dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, melainkan hari depan penuh harapan. Dan bagaimana menyongsong itu? Ya harus ada tekad. Ada tekad untuk keluar dari masa kelam, masa lalunya. Untuk menyongsong hari depannya. Dan menarik ya, Rahab ini berarti menurut saya tindakan dia menyembunyikan dua pengintai ini, bahkan mengadakan perjanjian, berarti sudah begitu lama, berarti sepertinya begitu ya, dia bergumul baik pada masa hidup yang sedang dia jalani, lalu kemudian dia bisa melihat peluang begitu, dia bisa melihat peluang bagaimana dia bisa keluar dari masa lalunya, lalu kemudian menatap masa depan. Ini kan keberanian yang luar biasa ya Pak Pendeta. Ya, dan itu berarti bahwa Rahab bukan orang bodoh. Mungkin apa yang dikatakan Bu Santi mungkin bisa benar, artinya begini, mungkin dia juga sudah tidak betah lagi dengan kehidupan yang selama ini dijalani, tapi toh dia tidak berdaya untuk keluar, ya. Tidak mudah untuk keluar dari cangkeraman dunianya itu. Tetapi kemudian tiba-tiba muncul dua orang pengintai dari bangsa yang katakanlah mungkin melegenda, ya, sudah melegenda karena cerita yang luar biasa, menyeberangi Laut Teberau, mengalahkan raja-raja yang sangat kuat. Ini luar biasa kok tiba-tiba muncul di depan matanya. Sehingga mungkin dia melihat bahwa inilah kesempatan saya untuk keluar. Untuk bergabung dengan bangsa yang kuat ini, dengan Allahnya yang luar biasa, sehingga dia bisa memulai suatu kehidupan yang baru. Jadi melihat kesempatan. Dan tidak membiarkan itu lewat begitu saja. Ya, jadi itu merupakan sesuatu yang sangat penting, Bu Santi. Nah, saya juga melihat tentang ini ya Pak Pendeta. Rahab itu bukan fokus melihat pada tantangan ataupun persoalan, bisa saja kan ketahuan, tetapi dia melihat apa yang dibalik itu. Ini bagaimana nih kita bisa mengaitkan dalam hidup kita tuh, kadang-kadang kita kan terpatri pada pada segudang persoalan, nanti masalahnya nanti kena sama seperti yang Pak Pendeta tadi segmen kedua sudah sebutkan, ini pendeta yang didatangi oleh sepasukan Nazi begitu. Saya bayangkan kalau posisi saya melihatnya adalah itu sebagai ancaman, saya akan bilang tangkap saja begitu ya. Tetapi kelas Rahab maupun juga pendeta tersebut, walaupun dua konteks yang berbeda, tetapi dua orang ini menurut saya sama-sama sangat berani melihat bukan saja apa yang di depan mata, melainkan apa yang dibalik itu, nilai luhur apa yang sedang diperjuangkan Pak Pendeta. Mana komentar Pak Pendeta? Ya, jadi keyakinan kepada Allah itu yang menjadi dasar utama ya dari tindakan Rahab ini. Memang sebuah tindakan itu selalu mengandung risiko ya. Di samping juga ada pengharapan, ada harapan-harapan baik yang tersembunyi yang ada di depan gitu ya. Jadi kalau kita melakukan suatu tindakan memang selalu ada risiko dan harapan ya. Tetapi kalau kita meyakini bahwa tindakan ini adalah sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana Rahab juga percaya bahwa ini adalah tindakan Allah, saya ikut terlibat di dalam karya Allah kepada umat Israel ini ya.
Dan saya Rahab ini dalam konteks Rahab tentunya ya. Kemudian saya membantu, maka saya percaya bahwa risiko itu bisa diatasi, bahkan bisa dihindari. Dan itulah yang kemudian terjadi. Saya kira dalam kehidupan sehari-hari kita juga tentu ada pergumulan-pergumulan semacam itu. Ya, seperti seorang pendeta yang tadi saya ceritakan, memang dia berisiko sekali, tapi dia meyakini bahwa sebagai pendeta, dia harus memprioritaskan keselamatan manusia, keselamatan orang-orang yang entah kenapa datang kepadanya. Dia tidak pernah mengumumkan, datanglah ke rumah saya, tapi orang datang ke rumahnya. Ya, dan bisa saja tetangga-tetangga mengetahui dan ia tidak tahu tetangga mana yang bersimpati kepadanya dan mana tetangga yang membenci dirinya. Tapi dia terima begitu saja, apapun yang terjadi, resiko bisa terjadi. Ya, Bonhoeffer juga ditangkap, ya, dan akhirnya mati. Ya. Nah, tapi dia berani melakukan itu, kalaupun akhirnya dia harus menanggung risikonya, dia percaya bahwa risiko itu dia tanggung oleh karena Tuhan. Ya. Jadi ada keberanian untuk menanggung semuanya itu, dan ternyata risikonya bisa diatasi. Ya. Bukan sekedar memikirkan keselamatan diri, ya, tetapi dia mau mengutamakan keselamatan banyak orang. Saya kira apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam beberapa minggu khotbah kita ini kan, barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Itu saya kira menjadi wujud nyata dalam peristiwa itu, ya. Terima kasih Pak Pendeta. Lewat bacaan kita perikop tentang Rahab dan pengintai-pengintai di Yeriko, kita pun juga ditegur bahwa sekelam apapun masa lalu, entah kita maupun juga orang-orang di sekitar kita, kita tidak tahu bagaimana Allah berkarya dalam hidup mereka, dan Allah bisa juga memakai mereka untuk mewujudkan rancangan Allah yang mendatangkan kebaikan dan keselamatan. Dan ketika kita punya tekad untuk menata kehidupan yang baru, maka Allah pun akan bersama-sama dengan kita. Dan hal yang lain yang bisa juga kita pelajari, jangan terjatuh pada penghakiman ya yang begitu sangat legalistik, bohong jujur, bahwa ada hal yang memang harus kita pertimbangkan secara etis, sungguh-sungguh arif, banyak hal yang memang kita harus pertimbangkan tanpa jatuh juga menjadi orang yang tidak punya sikap bahkan prinsip ya. Jadi semua prinsip dan sikap diterobos-terobos demi sebuah yang namanya fleksibilitas. Tapi juga jangan juga karena demi menjunjung yang namanya ketegakan aturan, lalu kemudian kita tidak melihat pertimbangan-pertimbangan etis, pertimbangan-pertimbangan teologis yang mesti kita juga kedepankan. Dan kita belajar untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang luhur yang dapat kita kerjakan, sekalipun bisa saja ada hal-hal tertentu yang memang beresiko. Namun ketika kita yakini apa yang kita lakukan itu datangnya dari Allah, maka yang kita lakukan itu akan memuliakan Allah dan menjadi inspirasi dan dapat kita wariskan kan kepada generasi kemudian. Terima kasih Bapak Pendeta Mungki yang telah menjadi narasumber ngulik Alkitab pada episode kali ini, dan ketika tayangan ini dapat memberkati sahabat dimanapun sahabat berada, sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like dan subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup episode kali ini dalam doa. Mari silakan Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa penutup ini. Baik, mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita tutup program Ngulik Alkitab pada saat ini dengan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau kami boleh mendalami, menelaah firman Tuhan, kiranya hikmat Tuhan boleh memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami juga dapat belajar banyak dari firman Tuhan ini, sehingga kami juga dapat menjalani kehidupan kami dengan berhikmat dan dalam tuntunan firman Tuhan sendiri. Kami akan kembali kepada aktivitas kami
Kiranya Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.